Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tri Courage dan Tri Confident. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada teman-teman untuk melaksanakan ibadah puasanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini Miss Indah akan memberikan review materi untuk penilaian akhir semester atau PAS. Teman-teman disimak baik-baik ya materinya. Materi yang pertama yaitu memahami kandungan Quran Surat Al-Kautsar. Nah teman-teman, Surat Al-Kautsar itu adalah surat ke-108. Jumlahnya ada 3 ayat. Nah, surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, sekarang Miss Indah bacakan dulu ya surat Al-Kautsarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu, yaitu Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ayat yang pertama kita bahas dulu ya teman-teman. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, di sini Allah sudah memberikan kita semua, memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tentunya kita juga termasuk umat Nabi Muhammad ya, nikmat yang sangat banyak ya. Contohnya apa? Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa berbicara, memiliki orang tua, memiliki teman, memiliki guru, memiliki rumah, memiliki uang, bisa bersekolah, dan masih banyak lagi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita teman-teman. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Ayat kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus mensyukurinya. Ya, nah cara mensyukurinya diantaranya dengan cara sholat dan berkurban. Ya, kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita sudah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita sudah dikasih tubuh nih yang sehat, yang bisa melaksanakan sholat, tapi kita malas. Berarti kita tidak bersyukur ya. Diberikan kehidupan sama Allah, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat. Nah teman-teman, kira-kira gimana nih kalau misalnya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Kita akan mendapatkan azab dari Allah ya. Kapan? Itu terserah Allah, bisa ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Bisa saja misalnya nih, kita tidak mensyukuri tangan yang Allah berikan. Kita pakai tangan kita untuk memukul teman misalnya ya, atau mengambil barang orang lain. Nah, bisa saja nanti Allah kasih azab, misalnya tangan kita menjadi sakit dan lain sebagainya. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Ayat ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu atau membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
Nah, ternyata teman-teman ada juga orang yang terputus dari kebaikan, ya, terputus dari rahmat Allah. Wah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang tersebut ya. Nah, jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi dan kaum Quraisy yang selalu menghina Nabi Muhammad. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad orang yang jujur dan baik hati, tetapi mereka menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam ya. Mereka tidak mau masuk agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama Islam itu adalah agama orang-orang miskin dan terhina. Buktinya kata mereka tidak ada tuh para pembesar Quraisy yang masuk Islam. Teman-teman, sebenarnya para pembesar Quraisy itu tidak mau masuk Islam karena beberapa alasan. Salah satunya, mereka takut tidak disegani atau tidak ditakuti lagi oleh orang-orang di kaumnya, oleh pengikut-pengikutnya. Mereka takut dianggap lemah. Nah, sebaliknya orang-orang miskin tidak mempunyai beban apapun. Mereka tidak takut kehilangan kedudukan. Karenanya, mereka langsung masuk Islam ketika mendapat petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang menghina Nabi Muhammad dan tidak mau menerima ajaran Islam itu yang disebut orang-orang yang terputus dari kebaikan atau dari rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nauzubillahi min zalik. Nah, teman-teman, materi yang kedua yaitu tentang sholat. Arti sholat. Nah, teman-teman, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yaitu sholat fardu. Nah, teman-teman, apa arti sholat? Arti sholat menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan arti sholat menurut istilah adalah ibadah kepada Allah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Materi selanjutnya, syarat wajib sholat. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa syarat yang mewajibkan seorang wajib melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau seseorang ini sudah memenuhi syarat-syarat berikut, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yaitu harus beragama Islam. Kemudian berakal. Jadi kalau orang gila tentu tidak wajib melaksanakan sholat ya. Kemudian baligh atau dewasa. Nah, bagaimana ukuran baligh teman-teman? Untuk perempuan ukuran balighnya adalah sudah haid atau menstruasi. Untuk laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Atau untuk keduanya, yaitu untuk perempuan dan laki-laki, meskipun belum haid dan belum mimpi basah, tapi kalau sudah berumur 15 tahun, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian telah sampai dakwah kepadanya, jadi orang tersebut sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca, sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib dilaksanakan. Dan orang yang sadar, kalau orang yang pingsan, orang yang sedang mabuk itu tidak wajib melaksanakan sholat. Nah teman-teman, misalnya teman-teman bertanya, berarti kalau yang belum baligh, yang belum berumur 15 tahun, belum wajib dong melaksanakan sholat. Memang teman-teman belum wajib, tapi ingat loh, ketika baligh itu teman-teman sudah wajib melaksanakan sholat dengan benar. Gerakan-gerakannya harus sudah tepat, bacaan-bacaannya harus sudah benar dan tepat, sudah hafal. Kalau ketika baligh teman-teman gerakannya masih salah, atau bacaannya belum hafal, belum tepat, berarti nanti sholatnya tidak sah dong. Dosa dong berarti ya. Nah, maka dari itu sebelum baligh, dari kita masih kecil, kita
harus mau untuk belajar sholat. Harus sudah dibiasakan untuk sholat setiap hari 5 waktu. Supaya nanti ketika balik, sholat kita sudah benar-benar sah, sudah benar-benar diterima oleh Allah. Materi selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Jadi kalau kita sholatnya mau sah, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini ya teman-teman. Yaitu sholat tepat pada waktunya. Jadi sholatnya gak boleh seenaknya waktunya ya teman-teman. Kalau sholat subuh, setelah azan subuh, kita boleh melaksanakan sholat. Jangan sampai belum azan kita sudah sholat. Nah itu sholatnya nanti tidak sah. Atau misalnya sholat zuhur kita jam 6 malam. Wah itu juga tidak akan sah ya. Bukan sholat pada waktunya. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah teman-teman ingat sebelum sholat pakaiannya dicek dulu. Ya, ada najisnya atau tidak, tempat sholatnya juga ada najisnya atau tidak, terus badan kita juga kira-kira ada najisnya atau tidak ya, jadi harus suci dulu sebelum melaksanakan sholat. Kemudian suci dari hadas kecil. Nah teman-teman masih ingat hadas kecil itu apa? Hadas kecil contohnya nih, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah kalau misalnya kita dalam keadaan tersebut maka kita harus berwudu dulu ya sebelum melaksanakan sholat. Jadi harus suci dari hadas kecil. Suci dari hadas besar. Contohnya apa sih? Hadas besar, haid atau menstruasi atau nifas ya, keluarnya darah setelah melahirkan. Nah jadi itu juga sama, kita harus mandi besar dulu sebelum melaksanakan sholat. Kemudian syarat sah sholat berikutnya menutup aurat. Nah kalau aurat laki-laki dari mana nih teman-teman? Yaitu dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah Miss gimana nih misalnya kita lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan misalnya. Tiba-tiba ketika sedang sujud, angin bertiup kencang sehingga mukena kita nih yang girls ya misalnya tersingkap dan rambut kita terlihat. Nah teman-teman ini ada dua jawaban. Bisa saja sholat kita batal, bisa juga sholat kita tetap sah. Nah teman-teman gini, kalau misalnya aurat kita tidak sengaja terlihat ketika sholat, kita harus segera menutupnya, harus segera dibenarkan. Kalau kita segera membenarkannya, maka sholat kita boleh dilanjutkan ya, tetap sah. Tapi kalau kita diamkan saja, otomatis kita akan batal sholatnya. Dan syarat sah sholat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kita sholat membelakangi kiblat, tentu saja sholat kita tidak akan sah. Nah teman-teman gimana nih kalau misalnya kita lagi mudik misalnya ya, atau lagi berpergian jauh, kita suka sholat di kendaraan, suka sholat di mobil, di kereta api, atau di bus dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalnya kendaraannya belok-belok otomatis kiblatnya berubah. Gimana dong? Nah itu gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau sholat di kendaraan dan kita sholatnya tidak menghadap ke kiblat, itu tetap sah sholatnya. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima yaitu rukun sholat. Apa sih teman-teman rukun sholat? Rukun sholat itu adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam sholat. Jadi kalau hal-hal ini tidak dilaksanakan dalam sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah. Apa saja? Ada 13 teman-teman. Yang pertama, niat. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk niat sholat ya. Yang kedua, berdiri. Nah teman-teman tapi kalau misalnya lagi sakit,
itu mendapat keringanan dari Allah, boleh sambil duduk. Atau kalau masih tidak sanggup sambil duduk, boleh sambil tiduran. Atau misalnya sambil tiduran juga bener-bener gak bisa gerak juga nih, boleh pakai isyarat ya. Terus rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah adalah berhenti sejenak. Jadi jangan cepat-cepat. Misalnya ruku nih, Allahu Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah. Jadi harus tenang, harus berdiam sejenak ketika ruku ya, jangan cepat-cepat. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Ketujuh, sujud dengan tumakninah. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Selanjutnya duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir ya teman-teman. Selanjutnya membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi ketika tahiyat atau tasyahud akhir. Mengucapkan salam pertama yaitu ketika menengok ke sebelah kanan ya. Dan yang terakhir tertib, jadi harus berurutan. Materi yang keenam yaitu sunnah sholat. Nah teman-teman, tahu kan sunnah itu apa? Sunnah itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Tapi teman-teman harus tahu, jika kita melaksanakan sunnah sholat, maka sholat kita menjadi sempurna. Nah, jadi teman-teman meskipun ini sunnah, tapi kalau kita mampu melaksanakannya kenapa tidak? Ya, jadi diusahakan kita selalu melaksanakan sunnah sholat. Apa saja sunnah sholat? Yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian mengangkat tangan ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tahiyat awal. Terus tahiyat awal juga termasuk sunnah sholat. Kemudian membaca doa iftitah, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, dan menengok ke sebelah kiri, mengucapkan salam ketika menengok ke sebelah kiri, itu juga sunnah ya teman-teman. Materi yang ketujuh yaitu hikmah sholat. Nah, kalau kita melaksanakan sholat tentu kita mendapatkan banyak sekali nikmat ya. Ini hanya diantaranya saja, yaitu mendapatkan pahala. Yang kedua, masuk surga. Yang ketiga, menjadi sehat karena gerakan-gerakan sholat itu setelah diteliti memang membuat badan kita menjadi sehat. Yang keempat, melatih disiplin. Karena kita kan sholat harus pada waktunya ya, tidak bisa seenaknya. Jadi melatih kedisiplinan kita. Terus menjaga kebersihan, tentu saja. Karena kalau kita mau sholat kan kita harus bersih-bersih badan, pakaian harus bersih, tempat sholat harus bersih. Jadi menjaga kebersihan ya. Terus melatih ketertiban. Karena sholat itu harus tertib ya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Masih banyak lagi ya teman-teman hikmah melaksanakan sholat. Materi yang ke-8 yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah teman-teman dengarkan ya, Miss Indah mau membacakan kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan bagus rupanya. Di antara anak Nabi Yakub yang lain, Nabi Yusuf dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku,
Janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf dilepas, kemudian Nabi Yusuf diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf disobek-sobek dan diberi darah binatang, agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Setelah peristiwa diceburkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, atas izin Allah, Nabi Yusuf diberikan keselamatan. Nabi Yusuf berada di dalam sumur selama 3 hari. Lalu sekelompok pedagang melewati sumur dan beristirahat. Salah satu pedagang yang bernama Malik hendak mengambil air di dalam sumur. Setelah timbanya ditarik ke atas, ada Nabi Yusuf sedang berpegangan di tali timba. Setelah itu Nabi Yusuf dibawa oleh pedagang tersebut ke negeri Mesir untuk dijual. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh Kitfirul Aziz. Kitfirul Aziz memerintahkan kepada istrinya supaya Nabi Yusuf ini dimuliakan dan dihormati. Nabi Yusuf bertempat tinggal serumah dengan Kitfirul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaiha. Nabi Yusuf merupakan sosok pemuda yang memiliki rupa dan akhlak terpuji. Akan tetapi, Nabi Yusuf mendapatkan cobaan melalui Siti Zulaiha. Suatu saat, Kitfirul Aziz, suami Siti Zulaiha, sedang pergi keluar rumah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Siti Zulaiha untuk berbuat tidak terpuji. Pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril dengan menyerupai ayah Nabi Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, engkau bukanlah anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal tidak terpuji tersebut." Nabi Yusuf senantiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar nasihat ayahnya. Tiba-tiba datanglah Kitfirul Aziz, suami Siti Zulaiha. Kemudian Siti Zulaiha malah memfitnah Nabi Yusuf, telah mempengaruhinya untuk melakukan hal tidak terpuji dan menyuruh suaminya untuk memenjarakan saja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Tidak Tuan, sebenarnya Siti Zulaiha lah yang hendak melakukan hal yang tidak terpuji." Pada saat pertengkaran tersebut, ada seorang bayi dalam gendongan yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas kekuasaan Allah, bayi tersebut dapat berbicara dan mengatakan, "Hai Kitfirul Aziz, lihatlah Nabi Yusuf itu. Jika baju bagian depan Nabi Yusuf sobek, berarti Nabi Yusuf bersalah. Akan tetapi jika baju bagian belakang Nabi Yusuf yang sobek, berarti Siti Zulaiha yang bersalah karena telah menarik Nabi Yusuf ketika menghindari melakukan perbuatan tidak terpuji." Setelah Kitfirul Aziz melihat baju Nabi Yusuf sobek di bagian belakang, Kitfirul Aziz merasa malu karena ternyata istrinya yang telah melakukan hal tidak terpuji dan memfitnah Nabi Yusuf. Kitfirul Aziz takut kepada Nabi Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, perkara ini jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Kitfirul Aziz lalu berkata kepada istrinya, "Hai Zulaiha, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa." Nah, ketika masa paceklik,
banyak negara mengalami kekurangan makanan dan harga barang-barang pun mahal. Di negara Nabi Yakub alaihi salam juga mengalami hal yang sama, kecuali negara Mesir yang tidak mengalami hal demikian. Oleh sebab itu, Nabi Yakub mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 itu untuk menghadap pembesar Mesir dan minta bantuan bahan makanan. Ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui pejabat yang mengurusi bahan makanan. Padahal pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf. Beliau tidak lupa kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya lupa terhadap Nabi Yusuf. Lalu saudara-saudaranya tersebut ditanya oleh Nabi Yusuf dan mereka menceritakan, "Kami berjumlah 10 orang saudara, seibu dan bapak. Kami mempunyai 2 saudara lagi, sebapak lain ibu, bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dimakan singa." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf begitu menyayangi saudara-saudaranya tersebut dengan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudaranya yang tertimpa kekurangan makanan. Ketika 10 orang saudara tersebut sudah mendapat bahan-bahan makanan, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Besok kalian boleh kembali ke sini lagi asal kalian membawa saudaramu yang satu lagi yang bernama Bunyamin. Jika engkau tidak membawanya, kalian tidak akan kami layani." Setelah mereka sampai di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya, "Kami tadi menemui sang pembesar, katanya besok jika ke negeri Mesir hendak membeli bahan makanan lagi, disuruh membawa Bunyamin. Jika tidak membawa Bunyamin, kami tidak dilayani." Di samping sikap kedermawanan Nabi Yusuf tersebut, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Bahkan ketika beliau pernah dipenjarakan oleh Kitfirul Aziz, beliau tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabat di penjara supaya menyembah Allah saja tanpa dicampuri yang lain-lain. Nah, setelah itu akhirnya saudaranya yang bernama Bunyamin dibawa oleh saudara-saudara yang lain kepada Nabi Yusuf. Nah, akhirnya ketika bertemu Bunyamin, Nabi Yusuf memberitahu bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Singkat cerita, akhirnya semua saudaranya Nabi Yusuf tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu selamat, ya. Dan mereka pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf tidak dendam, ya, tidak pelit maaf. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, bahkan tetap membantu mereka. Nah, kemudian singkat cerita, ayahnya pun diberitahukan bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub sangat bahagia. Yang tadinya matanya ayahnya buta menjadi bisa melihat kembali saking senangnya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Materi yang ke-9 yaitu memahami hadis tentang mandiri. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Zubair ibnil Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyakhudha ahadukum akhbalahu thumma ya'til jabala fayatiya bi huzmatin min hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayukaffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nas a'tahu aw mana'uhu. Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak. Nah, teman-teman,
Jadi, agama Islam itu memerintahkan umatnya untuk berusaha hidup mandiri. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa mandiri, bisa melakukannya sendiri. Ya, mau bekerja keras, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain padahal kita masih mampu untuk mandiri. Ya, selagi kita bisa bekerja, kita harus bekerja. Jangan malas-malasan, jangan malah meminta-minta. Begitupun teman-teman, ketika mengerjakan tugas, jangan dulu putus asa ketika melihat pertanyaannya atau soal-soalnya. Teman-teman langsung berpikir, ini susah, ini aku tidak akan bisa mengerjakannya. Langsung minta tolong ke teman yang lain atau minta tolong ke kakak atau minta tolong ke orang tua. Nah, teman-teman harus berusaha untuk mandiri dulu. Ya, teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman juga bisa mengerjakannya. Atau hal-hal yang lain ya, seperti makan, harus mandiri ya, tidak usah harus disuapi. Mandi harus mandiri, mandi sendiri, jangan minta dimandikan sama orang tua. Dan hal-hal yang lain ya, usahakan untuk mandiri. Materi yang ke-10, memahami ayat tentang percaya diri. Nah, ini Ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Jadi teman-teman, percaya diri juga berarti tidak mengenal berputus asa. Ya, jadi ini ayat tentang percaya diri juga. Ya, yang namanya percaya diri itu tidak mudah putus asa. Misalnya, teman-teman disuruh bernyanyi di depan kelas. Nah, teman-teman jangan belum apa-apa sudah putus asa ya. Teman-teman malu atau teman-teman merasa tidak bisa. Teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman bisa melaksanakannya, bisa melakukannya. Ketika mengerjakan PAS, teman-teman harus percaya diri bisa mengerjakannya dengan benar. Jangan putus asa, jangan melihat soal sulit langsung teman-teman ingin menyerah. Ya, atau dalam perlombaan, sama teman-teman juga dalam perlombaan melihat misalnya peserta sebelum teman-teman bagus ya tampilnya. Nah, teman-teman jangan putus asa, harus percaya diri bahwa teman-teman juga bisa melakukannya. Yang terakhir yaitu materi memahami hadis bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, sebenarnya kita semua ini adalah pemimpin ya. Orang tua pemimpin untuk anak-anaknya. Terus presiden pemimpin untuk rakyatnya. Guru-guru pemimpin untuk murid-muridnya. Terus leader di kelas memimpin untuk teman-teman di kelasnya. Kakak pemimpin untuk adiknya. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita semua ini sebenarnya pemimpin loh.
dan kita harus bertanggung jawab. Ya. Contohnya apa? Teman-teman menjadi leader di kelas. Teman-teman harus bertanggung jawab, ya, menertibkan teman-teman yang lain ketika pembelajaran berlangsung. Atau jika ada yang bermusuhan, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik. Teman-teman juga bertanggung jawab mengingatkan teman-temannya untuk menjaga kebersihan kelas. Sebagai kakak, bertanggung jawab menjaga adiknya, menyayangi adiknya, membantu adiknya ketika kesusahan. Sebagai teman, bertanggung jawab untuk menyayangi temannya, tidak pilih-pilih teman, membantu temannya jika kesusahan, ya. Jadi kita semua ini sebenarnya adalah pemimpin dan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi-materi yang Miss Indah review untuk persiapan penilaian akhir semester. Jika teman-teman ada yang kurang difahami dan ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke WA Miss Indah ataupun boleh di grup ya teman-teman. Miss Indah tunggu pertanyaannya. Sekian dari Miss Indah, terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.